Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andri Kriston Channel, dan di video kali ini kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 23 Juni 2024. Kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi. Teman-teman, kalau kita perhatikan dari berita minggu ini, ya minggu ini nggak terlalu gimana-gimana ya buat market, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari rilis data minggu depan, ini akan ada beberapa berita yang cukup menarik buat kita nantikan. Hari Senin tanggal 24 besok ya, itu akan ada data terkait dengan Fed Waller Speech, kemudian Eurogroup Meeting. Lalu dilanjutkan di hari Selasa akan ada rilis data terkait dengan FOMC member Daly yang akan speech, kemudian beberapa data terkait dengan crude oil inventory, FOMC member Bowman yang juga bakalan speech untuk perdagangan di hari Selasa. Ada juga data consumer confidence yang akan didapetin di jam 9 malam di hari Selasa. Kemudian di hari Rabu kita akan dapat data terkait dengan new home sales dari Amerika Serikat, kemudian crude oil inventory. Hari Kamis ini baru data yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, hari Kamis kita akan dapat data terkait dengan Eurogroup Meeting. Kemudian ada 5-year auction, ini mungkin akan memberikan impact teman-teman. Kemudian juga ada data soal PCE prices. Ya, ini terkait dengan rilis data ya bisa dibilang inflasi juga ya, berkorelasi sama inflasi. Dan data yang lebih bakalan sangat-sangat penting untuk kita perhatikan yaitu ada di hari Jumat. Teman-teman, ada PCE Price Index, data yang menunjukkan seperti apa inflasi ke depannya untuk market. Jadi hari Kamis ini ada data terkait dengan PCE ya, tapi PCE ini bukan PCE inflation, tapi data PCE inflationnya baru kita dapetin itu di hari Jumat, teman-teman. Dan kita akan sama-sama menyaksikan seperti apa ya kira-kira reaksi daripada market di hari Jumat nanti. Kemudian akan dilanjutkan dengan data terkait dengan Fed Monetary Policy. Oke, itu sih beberapa data yang akan kita dapetin di minggu depan, atau ya minggu setelah hari Minggu ini ya. Jadi dimulai dari hari Senin itu akan pergantian minggu, teman-teman, dan juga ada closing time frame weekly juga untuk market Bitcoin yang tentunya bisa memberikan pengaruh yang lumayan signifikan untuk market. Oke, kalau kita lihat dari beberapa data di source of value, saat ini outflow sedang terjadi, teman-teman, cukup besar dalam beberapa hari terakhir ya. 1 minggu kita sudah mengalami outflow yang lumayan signifikan dari banyak hedge fund. Ini didukung oleh arus keluar dari Grayscale, kemudian Fidelity, ARK Invest yang secara konsisten itu mengalami arus keluar. Sepertinya para investor dari ETF itu sudah mulai bisa dibilang kepanikan ya, teman-teman. Terjadi kepanikan di market ETF sehingga ini menyebabkan arus keluar yang juga lumayan besar, teman-teman, terjadi secara beruntun di beberapa hedge fund gitu. Kemudian dari data yang lain atau dari berita yang lain, ada Pantera Capital saat ini melakukan investasi ya, menjadi investor terbesar di project dari TON, teman-teman. Jadi ini bisa dibilang merupakan salah satu berita yang luar biasa bagus. Pantera Capital dikenal memang sebagai salah satu hedge fund yang banyak berinvestasi di proyek-proyek besar ya, dan banyak diantara dari proyek-proyek yang dia invest itu mengalami tren yang surplus, teman-teman, secara laporan keuangan termasuk juga secara pergerakan harga token atau koin. Jadi bisa dibilang ini merupakan indikasi yang bagus untuk token atau koin dari TON. Berita yang lain datang dari Baby Doge. Baby Doge dikabarkan baru aja mengumumkan kerjasama terbaru mereka, partnership mereka dengan Yescoin. Yescoin adalah salah satu proyek yang juga berada di bawah dari aplikasi-aplikasi Telegram, teman-teman. Jadi ini bisa dibilang merupakan sebuah berita bagus, sebuah integrasi terjadi pada Baby Doge dan juga Yescoin. Cuman kalau untuk spesialnya aku belum tahu ini bakalan mengarah ke partnership yang seperti apa dan belum ada keterangan yang lebih lanjut lagi. Namun ini bisa dibilang merupakan salah satu update yang menurut saya punya potensi untuk Baby Doge. Selain itu, berita datang dari cadangan penambangan Bitcoin turun ke level terendah dalam 14 tahun terakhir.
Kita tahu ya, semakin lama jumlah Bitcoin yang bisa di-mining itu semakin turun jumlahnya karena ada yang namanya halving. Teman-teman, halving adalah pemangkasan separuh dari return Bitcoin miners sebelumnya. Jadi maksudnya adalah setiap periode 4 tahun itu akan ada pengurangan jumlah token atau koin dari Bitcoin yang bisa didapatkan oleh para miners. Otomatis jumlah dari cadangan Bitcoin secara berkala itu bakalan terus mengalami penurunan. Teman-teman, bakalan kompetisi untuk mendapatkan Bitcoin ini bakalan semakin besar, namun jumlah dari supply Bitcoin semakin lama semakin turun. Ini menyebabkan ya bisa dibilang merupakan sebuah keniscayaan ya, karena memang secara struktur, secara sistem ya, Bitcoin memang diciptakan dengan cadangan yang semakin lama semakin sedikit dan jumlahnya akan semakin langka ke depannya. Jadi ini bukan berita negatif, melainkan ini merupakan sebuah berita positif. Saat ini para miners hanya menjual Bitcoin untuk kebutuhan operasional mereka. Ya, jadi mereka masih hold banyak aset berupa Bitcoin. Itu kemudian dari berita yang lain datang dari Richard Teng di dalam Twitternya ya, ini adalah CEO dari Binance. Dia mengatakan bahwa mereka akan membantu BTC Turk untuk menyelidiki ya tentang pembekuan dana dari dana curian, teman-teman. Jadi saat ini ya dari hedge fund dari beberapa hedge fund yang sudah invest di BTC Turk itu lagi panik, teman-teman, terkait dengan kasus yang menyerang exchange yang sudah terregulasi dari Turki tersebut. Gitu, dan Binance siap untuk melakukan bantuan ya, atau memberikan bantuan terkait dengan kasus yang dialami oleh BTC Turk. Kemudian berita datang dari Hong Kong, teman-teman. Ini merupakan sebuah berita di mana Hong Kong bakalan mendukung untuk pengembangan Web3 dan juga aset virtual. Jadi ini didukung oleh DPR mereka atau Dewan Legislatif Hong Kong. Teman-teman akan membentuk subkomite yang berfokus pada Web3 dan juga aset virtual. Jadi ini tentunya merupakan sebuah dukungan yang bagus dari regulator terhadap perkembangan dari aset virtual di Hong Kong. Ya, kita bisa sedikit berharap lah bakalan ada pembukaan terhadap Bitcoin ya sebagai aset yang cenderung bisa dibilang banyak disepelekan oleh orang, bahkan banyak yang nge-FUD juga aset palsu dan lain sebagainya. Ya kita lihatlah bagaimana perkembangan zaman, apakah semuanya nanti akan kripto pada waktunya. Cuma waktu yang akan membuktikan. Kemudian berita yang lain datang dari Marathon Digital Holding yang telah mengumumkan proyek percontohan megawatt dengan bertujuan untuk mendaur ulang panas yang dihasilkan oleh operasi penambangan Bitcoin. Teman-teman, kita tahu kalau yang namanya proses mining itu membutuhkan alat yang sangat banyak. Ya, banyaknya alat ini memakan listrik. Listrik menghasilkan panas, teman-teman. Nah, panas ini sekarang coba buat di-convert ya oleh perusahaan mining yaitu Marathon Digital itu untuk penduduk Finlandia. Finlandia merupakan salah satu negara yang dekat sama kutub utara. Jadi otomatis suhu di sana pasti pasti dingin, teman-teman. Dingin bahkan sampai membeku ya. Nah, dengan adanya bantuan panas dari para miners dari aktivitas mining ini, itu bakalan disimpan, teman-teman, biar panasnya itu nggak terbuang cuma-cuma ya. Jadi panasnya tersebut akan disimpan dan kemungkinan akan digunakan untuk melakukan penghangatan. Yang mana ini baru bakalan menjadi solusi untuk beberapa industri saja, belum masuk ke rumah-rumah, teman-teman. Jadi ini bakalan menjadi inovasi yang sangat-sangat bagus. Selain itu, dari berita datang dari SoftBank. Ya, SoftBank CEO mengatakan saat ini perusahaannya sedang berfokus pada artificial super intelligence. Ntar dulu, apakah ini ASI ya? Oh, oke. Kita lihat ya beritanya, teman-teman, terkait dengan CEO dari Japanese Investment yaitu SoftBank, yaitu Masayoshi Son.
Ya, dia mengatakan bahwa AI saat ini akan menjadi hal yang bisa dibilang tidak terhindarkan, apalagi pengembangan AI akan terus berlanjut. Dan diprediksi bahwa 2030 AI bakalan menjadi salah satu sesuatu yang mungkin common atau umum di masyarakat. Jadi orang nggak lagi asing terhadap AI, teman-teman. Nah, ini saat ini SoftBank itu dikabarkan tertarik untuk melakukan development dan berinvestasi di Artificial Super Intelligence atau proyek ASI. Ini adalah gabungan dari SingularityNet, terus juga ada Ocean Protocol dan juga Fat AI yang saat ini sedang membangun holding. Wow, mereka bagus banget dapat investasi dari SoftBank. Kayaknya IKN, SoftBank nggak jadi ya invest di IKN, tapi malah invest di proyek AI ya, teman-teman. Oke, kita akan lihat ya dari Fear and Greed juga, kondisi dari market saat ini lagi masuk ke posisi netral. Semoga ya bisa turun ke posisi Fear, teman-teman, supaya ya proses akumulasi bisa sedang dilakukan kembali atau bisa dilakukan kembali oleh para investor-investor besar. Karena kalau melihat dari harga saat ini sepertinya belum terlalu interesting untuk mereka ya. Jadi secara teknikal pergerakan Bitcoin berada di kisaran level 64.200. Pergerakan Bitcoin saat ini bisa dibilang masih cenderung stabil, bergerak dalam proses konsolidasi. Kalau kita perhatikan dari sudut pandang teknikal, pergerakan Bitcoin ini sebenarnya belum terlalu jauh, teman-teman. Berada di range antara 71.000 sampai 64.000-an. Baru tektokan di level tersebut. Namun, semingguan terakhir BTC Dominance kita tahu terus mengalami penguatan. Dan Bitcoin Dominance ini konsisten dari 2022 sampai hari ini terus mengalami tren rally. Ya, tapi buat teman-teman yang mungkin merasa wah Bitcoin Dominance naik terus sehingga altcoin semuanya tertekan. Di sini aku kasih sedikit gambaran di mana teman-teman bisa perhatikan ini adalah indikator yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah posisi smart money makin banyak atau enggak. Coba kalian perhatikan dari 2023 ini sangat besar ya kan, terjadi peningkatan yang signifikan dari hedge fund yang ada di BTC Dominance. Namun setelah di 2024 ini jumlahnya makin lama makin turun. Ya, jadi bisa dibilang smart money itu udah mulai beralih, teman-teman, dari BTC Dominance, ya mungkin udah mulai masuk ke altcoin. Namun kalau kita perhatikan secara pergerakan harga, memang pergerakan dari BTC Dominance cenderung masih terus naik. Ya, tapi ini adalah hal yang mungkin akan kita nantikan, di mana kedepannya BTC Dominance sudah tidak mampu naik lagi. Teman-teman, kalau kita perhatikan sih secara tren ini masih sangat-sangat bullish ya, dan belum ada indikasi dia breakdown. Jadi bisa dibilang untuk posisi saat ini kita mungkin akan mendapatkan kabar gembiranya nanti. Cuma untuk jangka waktu pendek sepertinya BTC Dominance masih akan punya potensi untuk kembali melanjutkan kenaikan. Ya, dengan menurunnya jumlah smart money ini kita bisa mendapatkan indikasi bahwa fase altcoin sebentar lagi akan datang. Oke, secara teknikal ya, pergerakan Bitcoin konsolidasi dan banyak altcoin yang masih tertekan. Kita akan dapat closing time frame weekly di hari besok ya, hari Senin jam 7 WIB, 7 pagi WIB, dan sementara secara pergerakan market Bitcoin masih dalam proses konsolidasi yang mana cenderung terjadi dead cross, di mana saat ini proses penurunan terjadi pada Bitcoin. Ya histobarnya masih merah dan indikasi penurunan masih sedang berlanjut. Kalau kalian perhatikan dari posisi smart money pada Bitcoin ini sudah mulai anjlok di minggu ini, yang berarti memang sudah terjadi pergeseran, teman-teman. Itu sih sementara pergeseran posisi dari para hedge fund ya. Mungkin karena impact daripada data dari social value ini yang memang secara konsisten semingguan terakhir terjadi outflow yang cukup besar dari banyak hedge fund. Jadi dari indikatornya menunjukkan memang udah mulai ada pengurangan jumlah posisi dari banyak manajer investasi. Kemudian secara time frame daily pergerakan Bitcoin overall masih turun. Belum ada indikasi pembalikan arah pada market. Kita sama-sama sedang menunggu kapan kira-kira ada candle
reversal yang bisa memberikan indikasi psikologis bahwa market udah jenuh untuk turun dan waktunya buat recover. Sementara sih masih belum. Ya, paling gitu aja sih buat market ya, teman-teman. Saya nggak terlalu banyak komen, toh juga market masih cenderung koreksi. Saat ini altcoin masih bakalan cukup menarik untuk teman-teman lirik ya, karena banyak diskon, teman-teman. Beberapa yang strong itu kayak Ton Telegram. Satu dari banyak altcoin yang masih sangat-sangat anti badai ya. Ton Telegram masih menarik. Kemudian BNB juga masih sangat-sangat menarik buat teman-teman pantau. Ya sisanya semua terkapar sih. Ya paling gitu aja buat pembahasan kali ini. Nggak terlalu banyak. Happy weekend ya buat teman-teman. Bagi yang garap airdrop tetap semangat teman-teman. Kita juga lagi ada beberapa garap airdrop juga buat mengisi waktu, karena ya bisa dibilang market cenderung boring ya kan, daripada kita kayak terus-terusan lihat chart, mental kita kena, baca-baca berita ada banyak FUD ya kan. Mendingan garap airdrop, mental tetap aman, dapat sedikit hiburan, ya nanti landing atau enggak ya nggak tahu, namanya juga usaha teman-teman. Kalau kita perhatikan sih udah makin banyak yang join dan kita lebih banyak, kita butuh lebih banyak anggota lagi teman-teman yang mau join cari-cari airdrop ya, iseng-iseng. Ingat ini iseng-iseng aja, kita nggak nge-push, kita nggak fokus ya. Jadi buat mengisi waktu aja, mumpung market juga masih koreksi. Jadi kalau dari saya pribadi ya mengisi waktunya dengan garap airdrop teman-teman. Yang mau join, kalian bisa join di link yang ada di kolom deskripsi video ini. Jadi sekian aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.